Cobalah kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut adalah suasana pementasan di panggung dengan alur, babak, dan konflik yang berbeda. Dan tentunya ditonton dan dipentaskan secara langsung. Kalian juga boleh melakukannya melalui pementasan drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam Semansaku Belajar bersama saya Ilham Abdullah. Di awal video kalian sudah melihat gambar-gambar pertunjukan drama, tentu dengan alur, babak, dan konflik yang berbeda. Sebelum kita belajar mengidentifikasi alur, babak, dan konflik pada drama, marilah kita cari tahu dulu dan mengingat kembali definisi drama. Para siswa, istilah drama pada masa penjajahan Belanda disebut dengan toneel, kemudian berganti dengan istilah sandiwara. Sementara itu, sandiwara berasal dari kata bahasa Jawa. Sandi artinya rahasia dan wara artinya pengajaran. Sehingga istilah sandiwara mengandung makna pengajaran. Sementara itu, drama adalah seni pertunjukan yang menampilkan sebuah lakon dan diangkat dari sebuah karya sastra. Baiklah, mari kita mulai pembahasan dengan alur pada drama. Alur pada drama dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Bagian-bagian alur dalam drama itu bisa dikembangkan dan bisa disajikan dalam beberapa jalinan. Jalinan yang pertama disebut dengan jalinan sirkuler, yang kedua jalinan linear, dan yang ketiga jalinan episodik. Para siswa, jalinan sirkuler kalian dapat lihat pada gambar berikut. Gambar ini menjelaskan bila plot disusun dari peristiwa A dan akhirnya kembali ke peristiwa A. Selanjutnya, jalinan linear. Bila plot disusun secara kronologis dari peristiwa A sampai peristiwa Z. Selanjutnya, jalinan episodik. Bila jalinan disusun secara kronologis dari peristiwa A sampai peristiwa Z. Para siswa, sebagaimana teks sastra lainnya, sebuah cerita bergerak dari awal, tengah, dan akhir. Dalam drama, bagian-bagian ini dikenal dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Para siswa, orientasi merupakan bagian pengantar yang menentukan latar waktu dan tempat. Orientasi juga digunakan untuk memperkenalkan tokoh dan situasi suatu adegan. Di bagian ini pula, konflik mulai diperkenalkan sebelum memasuki bagian komplikasi. Selanjutnya bagian komplikasi. Perlu kalian ketahui, komplikasi adalah bagian lanjutan yang mengembangkan konflik yang telah disinggung pada orientasi. Di sini, tokoh utama mulai menemukan rintangan dan tokoh harus melakukan perjuangan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian resolusi, terdapat klimaks yang menentukan nasib si tokoh. Tindakan yang diambil tokoh pada klimaks ini akan berdampak pada resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi di bagian komplikasi. Para siswa, selanjutnya pembahasan berikutnya adalah babak dalam drama. Babak merupakan bagian dari lakon drama.
Suatu lakon drama dapat terdiri atas 1, 2, atau 3 babak, bahkan mungkin lebih. Dalam seni pementasan drama, batas antar babak ditandai dengan turunnya layar atau matinya lampu penerang pementasan. Bila lampu dinyalakan kembali atau layar diangkat kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung yang menggambarkan setting berbeda. Sementara itu, babak dalam naskah drama ditandai dengan kata babak atau pergantian latar secara tiba-tiba. Para siswa, pembahasan yang ketiga adalah konflik dalam drama. Alur cerita akan hidup jika terdapat konflik. Melalui konflik, para tokoh bisa saling berinteraksi. Konflik tidak selalu berupa pertengkaran, kericuhan, atau bahkan mungkin permusuhan antar tokoh, tetapi juga berupa ketegangan batin, perbedaan pandangan, atau sikap para tokoh. Konflik dibedakan menjadi 2 bagian, konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antar tokoh dengan sesuatu dari luar dirinya, yaitu alam atau lingkungan manusia. Contoh konflik eksternal adalah banjir, kemarau panjang, atau peristiwa alam lainnya. Sementara konflik akibat hubungan dengan manusia, misalnya penindasan atau pertengkaran. Konflik internal. Konflik internal itu adalah konflik yang terjadi dalam diri atau jiwa tokoh itu sendiri. Misalnya, cita-cita, keyakinan, atau kesepian. Para siswa, masih ingatkah kalian dengan gambar-gambar di awal video tadi? Jadi, pementasan drama akan rapi, menarik, dan runut bila kalian mampu mengidentifikasi alur, babak, dan konflik di dalamnya. Baik, sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.